tujuan beta bikin zin kan seperti itu. Ketika Ose pikir sing ada orang yang memperhatikan saya, Ose bikin perhatian sendiri. Jadi guys, ini adik-adik dari adik-adik Saparua. Dardel. Ada ini paling gageng. Iki saja kan. Nama panjang, nama asli. Nama asli Remski Nikiulu. Nama tengah? Nama tengah ada. Siapa? Remski Farista Nikiulu. Farista. Iya. Anjing. Baru tahu tuh. Farista tuh kayak barista tuh. Oke. Pak Iki nih bikin apa sih sehari-hari? Sehari-hari makan, minum. Sing serius, katanya Pak Ikin tergabung dalam komunitas kreatif yang dari Kota Ambon, itu betul? Apa itu? Katanya, beta dengar-dengar. Iya saja, iya saja. Itu Pak Ikin bikin apa di situ? Maksudnya orang kan ada melakukan hal yang kreatif. Seperti apa itu buktinya? Berkesenian toh. Berkesenian. Produk apa yang sudah dibuat? Kayak apa gitu? Produk selama ini yang beta sudah lahirkan itu seperti lukisan, karya sastra puisi, terus zin juga. Zin. Jadi apa tadi? Lukisan, sastra puisi dan apa tadi? Zin. Itu 3 hal yang berbeda. Ya berbeda, tapi beta kolaborasikan dia dalam satu bentuk karya, yaitu zin. Kita gabung semua di situ. Oh, jadi lukis sama puisinya tuh kasih masuk semua dalam zin. Itu zin itu apa sebenarnya? Zin itu majalah alternatif. Jadi beda kayak majalah-majalah pada umumnya. Iya, dia beda deh, nggak apa? Bedanya tuh di mana maksudnya? Majalah mainstream dia beda. Kalau di mainstream informasinya agak sedikit anti mainstream. Itu kayak gimana anti mainstream? Informasi yang terpinggirkan, yang katung kadang katung memang harus tahu informasi itu, tapi dia sing dimuat di majalah mainstream tersebut yang tadi itu. Agak bingung sih, coba kasih contoh apa begitu? Bingung. Tapi Pak Edi panggil Pak Edi saja ya? Bisa. Pak Edi sih tahu belum itu? Tahu belum zin itu apa? Atau pernah temukan di mana? Belum, makanya beta tanya tuh zin itu apa tadi. Anda jangan mencoba mengapakan saya. Saya juga asik ya. Beta dong. Kau sabar, kau ini sekarang di mana? Di Saparua. Tepatnya di Maluku. Iya tahu, Saparua tepatnya di mana lokasinya? Di Benteng Rustede, iya betul. Benteng Rustede laut. Begitu. Benteng Rustede. Asik sih. Asik. Jadi ini anak ulat sama anak Ya, kamu mau tetangga. Iya, gitu. Oke, lanjut ya tadi. Akan lari jauh sekali ya. Iya. Oke, jadi ya. Zin itu apa? Zin itu diambil dari kata magazine. Pak Edis tahu lah magazine itu apa? Iya, majalah. Bilang majalah sah. Majalah. Tapi zin ini majalah alternatif. Artinya di situ ya banyak ya karya-karya yang mungkin pelaku seni menganggap bahwa karya-karyanya itu tidak bisa dimuat di majalah mainstream yang tadi katong bicarakan. Akhirnya dong bikin majalah ini sendiri, majalah independen ini. Perbedaannya gimana? Jadi kayak kasih contoh kayak tulisannya tuh kayak gimana kalau misalnya? Kalau majalah mainstream tuh ada dia pengaturan-aturan tuh kayak ada hal-hal yang sih bisa katong ada dia pakem begitulah. Kalau di sini kalau Calvin bilang pakem. Calvin siapa? Calvin Papilaya. Katong orang. Oh iya. Oke. Setahu. Gandong tuh menggandong. Iya, oke. Lalu. Nah, sedangkan zin ini dia bebas. Dia itu jadi sih ada aturan, sih ada pakemnya. Dia sih ada pakem. Jadi mau tulis apapun yang sih mau muat di zin bebas. Dia itu ruang usia bebas untuk berekspresi. Oh begitu. Pak Edi mau taruh foto di situ,
hanya dalam Zin itu hanya foto toh tanpa ada tulisan bisa. Begitu. Iya. Tapi kan saya bisa taruh video di Zin tuh. Bisa, iya sih. Bisa sih. Bisa kalau bentuknya fisik. Oh, kalau fisik sih bisa. Kalau cetak tuh iya pasti. Bisa apa? Tapi lihat di mata batin. Bisa. Anjing. Ini bagaimana ini? Canda satu. Akan begitu sudah tuh. Zin itu salah satu media untuk menyalurkan katompung karya-karya yang katong anggap mungkin katong bukan rasa katong karya ini jelek, tapi katong merasa bahwa katong karya ini belum cukup mungkin begitu ya. Belum cukup berada di ruang-ruang yang seperti seniman-seniman yang bisa dikatakan sudah besar begitu, berada di ruang-ruang yang ya juga cukup besar, sehingga pelaku-pelaku seni yang seperti katong menganggap bahwa katong pun karya ini receh-receh begitu. Jadi katong mungkin malu hati ya begitu, berada di ruang-ruang yang mungkin beta bisa katakan itu ruang-ruang eksklusif. Sehingga bukan jelek tapi kayak cukup. Katong merasa itu katong pun karya belum cukup begitu. Sehingga katong pun media sendiri. Nah, Zin itu tapi bukannya sing layak gitu. Belum cukup. Iya, belum cukup. Layak dan tidak layak itu kan relatif kan. Gitu. Begitu sih. Apalagi tadi Zin. Jadi dalam Zin itu ada lukisan, ada puisi. Kalau selama ini mungkin kalau Pak Edi temukan Zin ya misalnya, kalau temukan Zin jalan-jalan di luar, misalnya di Pulau Jawa begitu, temukan Zin, mungkin Pak Edi akan kaget juga karena beta pun Zin itu dengan Zin yang pada umumnya sangat berbeda. Kalau beta rasa Zin adalah salah satu media yang katong bisa bebas berekspresi di situ. Tapi kalau Pak Edi temukan Zin di luar itu, Zin di sana tuh kebanyakan dengan artikel, penuh dengan banyak tulisan, artinya sesuatu yang informatif yang tidak dimuat di media cetak ataupun media online yang mainstream. Gitu. Iya, banyak informasi yang katong tahu. Misalnya kayak apa ya? Misalnya saja tuh kayak tukang becak, misalnya ini tuh. Kayak misalnya beta ingin tulis itu tuh. Iya, tukang becak. Itu kan wartawan mungkin sih nggak akan tulis apa. Iya. Misalnya nih tukang becak naik haji, naik bubur. Bukan, tukang. Ih, Pak Edi beta bicara dulu. Oh iya silakan dia. Maaf. Sudah beta diam juga kalau gitu. Kok Pak Edi yang ingin mewakili beta pikiran begitu. Saya beta menebak saja sih. Saya jangan menebak dulu tuh. Misalnya beta ingin tulis tukang becak dapat uang toh, dapat uang di jalan tapi dituduh pencuri. Oh gitu. Toh, lalu kan pasti orang tukang becak saja mau. Tapi ketika berita itu judulnya Dinas Pendidikan, toh misalnya Dinas Pendidikan kasih dana misalnya, Dinas Pendidikan kasih dana gitu. Sekian rupiah, toh, tapi dananya tidak sampai gitu. Oh iya. Itu pasti kan dimuat, toh. Tapi kalau tukang becak tidak dimuat. Nah, hal-hal receh seperti yang itu dianggap terlalu penting gitu. Iya, penting, tapi ternyata itu adalah sangat penting begitu. Iya. Itu kan suatu ketidakadilan terhadap tukang becak tuh. Iya sih. Katong sama-sama manusia loh. Iya. Masa wartawan hanya memuat sesuatu yang dong anggap ada punya nama saja begitu. Tuh. Jadi lebih ke hal-hal yang orang anggap receh, tapi sebenarnya itu memang ini harus penting sih, tuh. Iya, itu penting. Cuman terlalu dianggap receh gitu. Lalu suada, maksudnya hasil itunya, Zennya itu suada. Kita baru cetak satu saja, baru pertama kali juga coba-coba tuh di Ambon. Ternyata ya ada apresiasinya. Siapa bekas terbang bala?
Boleh. Katong masih tanggung nih. Baru berapa menit tadi tuh. Oh gitu ya. Jadi katong bisa dapat buku itu di mana? Zin itu yang karyanya Pak Iki. Beta cetakan tuh kemarin tuh ada 100 eksemplar tuh. Masih ada? Ada sisa, mungkin ada sekitar 10. Jual? Awalnya beta sing jual, tapi untuk produksi berikutnya akhirnya beta jual. Berapa duit? Beta jual tuh 15.000. 15.000? Itu berapa halaman? Itu ada 20 halaman. Oh gitu. Jadi kalau orang-orang mau pengen bacaan yang beda atau iya, bisa sih. Konten yang beda dalam kayak buku atau majalah gitu, ada di situ ya. Yang ada di barat-barat jual lelucon sih semua. Lelucon. Ada kurang ajarnya sih. Kalau orang lihat makanya kurang ajar apa? Barang ada beta ada satu ilustrasi itu. Dia punya ada simbol situ, simbol yang kadang apa itu dong bikin hal yang kurang ajar gitu. Akan simbol-simbol begini. Iya. Katong bilang akan jari kejepit. Tapi itu mana katong sensor ke sini? Siapa juga? Kenapa harus pakai simbol begini? Saya bisa simbol begini kah? Kenapa? Karena peace. Kan beta ada tulis tuh. Sudah seks belum? Oh gitu. Itu tulis di bawahnya sudah seks belum? Baru itu seperti ilustrasi sebuah buku panduan soal edukasi seks gitu. Oh gitu. Asik sih. Iya. Sudah seks belum? Artinya seks bukan melulu soal berhubungan badan. Terus apa? Seks bisa dengan buku. Seks dengan buku tuh kayak gimana lagi? Baca? Iya. Gitu ya? Iya. Gue tuh baru dengar istilah kayak begitu sih. Itu. Aneh sih. Aneh tuh? Tapi mana katong menikmati sebuah bacaan itu seperti katong sedang nge-seks. Oke. Itu nikmat sekali gitu. Tuh. Itu sensasinya bagaimana? Ketika Pak Edi ingin bertanya seperti itu, betanya lah, ketika nge-seks itu rasanya kayak gimana? Akang begitu sudah. Serasa akang tuh. Itu akang sudah tuh. Bisa deng buku tuh. Seks deng buku, katong melahirkan pikiran-pikiran baru. Kalau katong seks dengan katong pung bini, melahirkan manusia-manusia yang baru. Buah hati. Tuh. Iya, itu filosofi yang sangat aneh tapi asik sih. Kita terlalu anggap seks ini kurang ajar gitu sih. Katong bicara seks, diam-diam orang-orang melakukan seks secara diam-diam di belakang gitu. Katong bicara seks, ini paling kurang ajar, mulut terbagus, begini-begini. Padahal dong di belakang tuh secara diam-diam melakukan akang gitu. Melakukan akang. Melakukannya. Anjing, betul lah. Asik sih. So, lalu apa lagi kegiatannya selain itu? Covid ini bagaimana? Covid nih. Selain brengsek, Covid ini apa? Jangan Covid dulu. Jangan Covid dulu. Iya. Oke, skip Covid. Apa nih? Sayang sih beta cuma mau bilang tujuan beta bikin Zin ini itu agar teman-teman lain juga bikin gitu. Beta ingin bukan beta saja yang bikin. Artinya beta bikin ini supaya teman-teman lain, ruang-ruang kolektif yang lain juga bisa bikin. Tapi kan mungkin bukan dengan cara yang seperti beta bikin ya. Beta kan bikin dalam ilustrasi puisi, ada foto, toh ada beberapa band yang beta kasih masuk di situ. Ada band juga, ada apa lagi? Ada teka-teki senewen. Teka-teki senewen. Iya. Kayak TTS begitu. Kayak TTS. Tapi maksudnya teka-tekinya senewen. Jadi di situ beta. Senewen tuh apa sih senewen? Kan pun judul itu. Iya, senewen itu itu nama zinnya itu. Nama zinnya senewen. Senewen zin. Senewen. Orang Ambon bilang senewen tuh apa ya? Senewen tuh kayak gila gitu. Semacam orang gila. Agak gila. Gitu. Iya sih. Kayak otak-otak senewen begitu tuh. Iya, ini otak senewen kapan? Kayak misalnya bapak nih otak sedikit senewen begitu. Sing kapa? Sadiki sah kita bilang tuh sing banyak. Yo, oke. Lewat. Ada iklan. Ini kan di halayak umum toh. Jadi katong lagi diganggu sama yang lain, itu mau terbang drone.
di sana. Oke. Lanjut apa lagi? Jadi begitu Pak Edi tuh. Soalnya ketong ya, kita bisa katakan bahwa ketong di Ambon sudah mulai banyak orang-orang yang mengerjakan kesenian tuh. Banyak ya. Paling mungkin banyak. Cuma Dan dong tuh sering mengeluh tentang mengeluh soal ini dong pung kesenian begitu, kesenian hari ini. maksudnya apa yang dong bikin begitu? Iya, dong mengeluh bahwa dong sing diberikan ruang, dong sing diperhatikan. Siapa yang mau beri begitu? Iya, Dong mau kita- harap siapa yang kasih? Iya, kenapa kalau- Ruang itu ya dicari. Iya. Enak sekali. Tuh, betul sih. Iya. Saya Nah, bisa sebagai pekerja sebenarnya kreatif, tujuan beta. kalau beta sih pekerja kreatif itu ya mesti survive sendiri. Ngapain minta-minta dikasih ruang? Itu jelek sekali. Nah, itu tuh tujuan kita bikin zin kan seperti itu. Ketika saya pikir sing ada orang yang memperhatikan saya, saya bikin perhatian sendiri, Ya, bikin sensasi lah. bikin sensasi. Tapi jangan terlalu gila-gila amat lah. Oh, iya. Tuh, saya nggak usah. Gila-gila, berarti setengah gila bisa ya. setengah gila. Tapi gila yang berisi. Iya, yang ada faedahnya ya. Ada faedahnya. Kalau mau gila kayak yang di jalan-jalan tuh, Yang mana yang jalan-jalan? Demo. wih, kok demo? Ya, jalan tuh. Oh, naik beca Bukan. atau apa? Gila yang di jalan-jalan ini Maksudnya gila. Orang gila yang di jalan. bukan orang gila. Terus apa dong? Gila yang di jalan nih kayak mana? Ih, Pak Edi. Kau sih tahu? Yang mana sih? Yang teriak-teriak. Oke lah, anggap saja. Kamu skip saja. Itu kayak cukup sensitif. Sensitif. Jadi tujuan beta bikin zin tuh seperti itu tuh agar teman-teman juga Punya media untuk punya media sendiri, Pemberontakan. media independen untuk mempublikasikan dong punya karya-karya tersebut. Tapi mungkin anak-anak di sini yang begitu-begitu dong mungkin sing tahu atau sing ngerti atau sing tahu Karena dong bikin sering yang mengeluh gimana. katong ketinggalan lah, inilah. Padahal di zaman yang sudah canggih ini, yang maha canggih. Iya. Bikin apa sih sebenarnya bisa? Bisa. Heeh. Bikin apa sah bisa. Semua nih tinggal katong sekali klik sah. Ketik Google. Tuh katong sekali klik sah. Klik. Sekali ketik sah, ketik. Tat. Enter. Katong menuju di dunia yang lain. Gitu. Tuh, Yang pasti bukan dunia gaib. Ya. bukan. Saya adalah itu orang yang percaya kamu sekarang itu. Barang gaib nih ada di internet sini. Ada Ada, itu Kak? yang konten horor banyak tuh. Oh. Pernah lihat suster ngesot keramas. Sabar ini katong keluar dari konten ini. Oke, jadi itu ya, tujuannya Iya. pengen ajak teman-teman untuk itu juga. Seperti itu sih, Pak Edi. Ih, bermanfaat sih ketemu cerita ini. Lumayan, mudah-mudahan sih kita Mudah-mudahan berharap mudah-mudahan ada faedahnya lah. Ya seperti itu. Beta Gitu ya. Jadi Sampai- secara tidak langsung itu bagi pandangan para anak-anak yang masuk di dunia kreatif kayak begitu ya. dan beta bosan begitu ya. Katong di Ambon ini satu saya bikin, dan ketika seseorang satu seniman dia bikin sesuatu ini toh, dan itu cukup dikenal, artinya Rame. artinya dia viral gitu. Toh, Viral ya anjing, bukan viral. Oke. Artinya dia viral, Hmm. maka semua tuh ikut. Oh, jadi kok rame perbanyak. Ikutan, gitu, Oke. ikut rame. Ya. Jadi bisa dikata katong pung kota nih kota musiman gitu. Itu beta setuju sih. Nah, katong kota nih kota musiman karena ikut-ikutan tadi. Iya. Tuh. Lalu Akhirnya itu bagaimana supaya dong semoga begitu. ya itu katong sing usah ikut-ikutan tuh. Beta rasa katong lahir di rahim yang berbeda-beda, maka katong juga punya pola pikir yang berbeda-beda. Pastinya. Toh, kenapa katong harus jadi orang? Kenapa katong harus jadi orang lain? Katong punya kemampuan sendiri. Katong punya hal-hal yang katong merasa itu adalah hal yang kreatif dari katong pun diri sendiri, tanpa katong harus mengikuti orang lain. Ketika seorang seniman sudah melakukan hal yang karya seni yang viral tersebut, yang tadi katong bilang, yang viral ini, saya ikut akang lagi.
Iya sih bikin yang Tuh, lain bikin lah. yang lain lagi. Tapi kan kalau hits begitu kan enak kok. Jadi kayak nimbrung. Siapa tahu numpang masuk di dunia itu katong sedikit tampis viral lah. Itu Terus orang-orang tahu banyak. beta sebut akan tuh sebuah karya yang tidak jujur. Tidak jujur ya. Sing Setuju jujur. sih, sing jujur. Karya yang sing jujur. Setuju sih. Beta sedih sih. Udah begitu ya. Iya. Potong apa? Tapi mana si pantai ya? Oke, kembali ke Snewen atau Zin yang tadi. Jadi tujuannya itu untuk Iya, Pak. mau attract anak-anak yang lain buat nimbrung ke situ lagi sebagai media. Dong punya pikiran apa yang bukan ini sih yang agak apa? Tapi terus sabar. masuk di situ. Apa? Ketika tadi beta bilang satu orang bikin karya terus ikut-ikutan. Iya. Tapi beta kenapa mengajak orang untuk bikin zin seperti apa yang beta bikin? Nah, iya itu betul lah. Itu Bapak secara langsung mengajak orang untuk membuat apa yang Bapak bikin. Nah, itu Bapak berarti tidak dari sadar. tadi Pak Edi sing nyimak yang beta bilang. Iya sih. Toh, Pak Edi sing nyimak toh. Jadi beta yang salah gitu. Tapi Pak Edi sing salah. Heeh. Sing ada yang salah dan sing ada yang benar. Kebenaran hanyalah milik Tuhan. Tuhan, amin, haleluya. Pak Edi, toh? Sabar, Kenapa tunggu beta? dulu. Jadi Paiki mengajak lah itu. Iya, beta Sedangkan tadi Paiki bilang ada yang lain boleh Bikin hal ikut-ikutan. yang sama. Boleh ikut-ikutan. Oh, saya beda konteks. Beda kah? Ya. Paiki mengajak buat nimbrung ke sebuah ke Zin ini tuh buat dong punya pemikiran, dong punya tulisan, dong karya-karya kasih masuk di majalah yang anti mainstream ini. Sedangkan kalau ikut-ikutan kan beta lihat satu ada rame begitu, terus beta ikut. Oh, Kan iya. beda tuh. Beda. Ternyata beta cukup menyimak. Asik. Asik dong. Yes. Iya. Tuh. Ya, seperti itulah Pak Edi. Jadi cukup memprihatinkan juga ya. Prihatin. Itu beta rasa sih semua dunia kreatif. Dunia kreatif kan ada banyak. Banyak banget. Mungkin itu di dunia ini Pak Iki. Pak Iki itu dunianya di mana? Apa ya? Ya, Literasi ya? Bukan juga sih. Ada lukis-lukisnya tuh. kalau lukis nih baru-baru sih. Beta baru Bisa baru lukis? punya- Bisa. Tapi sebenarnya Pak Iki mesti tentukan fokus di satu. Pak Iki Beta rasa sebenarnya mau. seorang penyair harus bisa melukis. Oh itu harus. Kalau menurut beta Iya. harus begitu. Tapi kan Tapi dua bisa hal yang potong kata berbeda. penyair tadi sih. Seorang penyair betul. Si Beta kan awal beta ini- kan yang bilang kalau beta nih penyair tuh. Beta hanya bilang seorang penyair harus bisa melukis. Ini sih yang akan di-cut nanti jadi klarifikasi sekali. Sih akan diedit. Jadi Pak Iki bukan penyair. Kawan saya mau Itu cuma slip klarifikasi. of the tongue. Saya bukan penyair. Dia lidah keselepetet, Iya. Tadi ada- terpleset. Ada ombak dari air ludah. Pak Oke. Edi semua makan daun sekarang. Take lah dong. Oke, jadi intinya begitu. Oke lah, I see. Ya seperti itulah. Jadi selanjutnya Tapi apa nih? intinya berkesenian itu sebuah Asik, kebebasan. kebebasan ya. Jadi sih boleh orang atur-atur sih. Boleh orang atur-atur. Cuman itu. Tapi itu sih menggurui itu. Iya. Mengarahkan, si menggurui. Iya sih, setuju. Sini tuh bebas, bisa dibolak-balik, bisa disungsang, di apa, pokoknya suka-sukanya dia. Selama itu masih dalam track yang lurus. Asiknya minta sedikit bijak ya. Anjing. Jangan-jangan Pak Edi ini. Mari teguh. Kok mau lihat Teguh? Oke. Jadi bukan cukup. Mencurhat apa lagi? Cari tahu orang juga. Janganlah, ini ada rekam, nanti tolong dong ini. Oh iya. Jadi bagaimana? Oke, jadi itulah soal apanya ya, sedikit tentang Pak Iki punya kesibukan dan hal-hal kerisauan, keresahan di dunia kreatif. Keresahan. Ada yang mau bilang sesuatu untuk mungkin apa teman-teman yang lain? Iya. Saya beta mau bilang ke teman-teman yang masih minum Shopee. Iya, serius ini Pak Edi. Oke. Rasa Shopee ulat paling Rasa sedap, Shopee sumpah. ulat. Iya. Shopee ulat tuh paling enak. Paling enak. Keras.
keras. Tapi minum sing miring, sing mabuk begitu. Barang sedikit. Barang sedikit. Tapi kalau Ale minum banyak. PPR. Tapi yo jangan minum sopi di Ambon tuh. Tapi jangan minum sopi ulat lagi. Barang terlalu jauh. Kalau kamu di Ambon gitu. Tapi kalau kamu minum sopi, kamu kasih kabar beta sa. Beta harus sopi. Bisa lah ya. Tapi pada hari Minggu sa. Jadi hari Minggu tuh habis sudah tuh. Habis. Yang ada lagi. Jelek. Oke, jadi mungkin bagus saja apa ya? Yo, yang masih minum sopi tetap minum sopi. Tetap minum sopi. Lestarikan minuman tradisional. Minum tapi sopi, ya. jangan terlalu inilah. Rasa-rasa juga, rasa-rasa begitu. Jangan katong bilang minum sopi lah. Setiap detik minum. Iya betul. Minum sopi itu mau bunuh diri kapan? Cari tidur kah? Iya. Betul. Buka tanpa makan kah? Buka tanpa makan gitu. Bisa. Kemarin tadi ketemu Om satu di Tuhahan tuh bilang, katanya yang biasa minum sopi nih, kalau satu hari saja saya minum sopi, itu semacam kayak, saya tahu ya orang di sini tuh. Jadi begitu sudah ketemu mengerti sakio. Ya kio. Jadi podcast kio. Iya. Tuh. Coba-coba sakio. Siapa tahu bagus lah upload nih. Kalau sing jadi. Iya, katong lihat satu. Jadi kalau podcast ini ditayangkan ini berarti lumayan bagus, ada isinya gitu. Oke, Pak Iki. Oke, Pak Edi. Saya mau bilang apa terakhir gitu? Pakai masker, jaga jarak begitu, Sing. Sing lagi apa? Barang katong di Saparua nih. Oke. Di Saparua sing ada corona, dong bilang. Lalu di mana sih? Ambon. Dia statementnya bukan beta. Oke, jadi begitu dulu teman-teman. Jangan begitu beta klarifikasi lagi, kawan-kawan. Tadi tuh beta tersalah banting lidah. Sing. Ya Allah. Oke. Pagi sih mau bilang apa boleh? Pak Edi jangan corona boleh sih. Sayang kayaknya ini ketong tetap semangat, tetap berkarya itu untuk masa depan yang lebih cetak. Untuk pelaku-pelaku seni itu, untuk kreator-kreator ini kak. Iya betul. Betul. Tetap berkarya Tetap berkarya. Jangan terlalu pusing orang lain. Betul. Tapi bikin karya yang jujur itu. Iya. Berkarya tuh sing usah terlalu apa dengan orang-orang lain, maksudnya bikin saja, maksudnya di bidang apa ya, bikin akang saja gitu. Betul? Oke, baik ya. Lewat tadi siapa apa? Siapa apa? Ya. Dari kamera dulu, Ale. Jadi guys, ini adik-adik dari adik-adik Saparua. Dari dulu. Hari ini paling gageng. Oke, Pak Edi. Selesai? Ya. Nangki Pak Iki. Sama-sama. Ketemu si Binting. Oke. Siap. Kayaknya asik ya? Sing ada yang Pak Edi. Cika tonton dulu apa? Aduh, bangsat. Kita langsung lucu.